ketika kita mendakwahkan sesuatu berkaitan dengan Islam, tapi kemudian tidak dilandasi dengan ilmu, maka lebih banyak menyesatkan dibandingkan kemudian memberikan petunjuk kepada orang. Tapi ingat, ikhwati at-talabah rahimakumullah, bahwasanya ketika tugas kita sudah selesai, yaitu menyampaikan, barengi selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita sampaikan kepadanya nasihat, lalu lunakkan hatinya hingga kemudian mudah menerima nasihat yang kita sampaikan. Itulah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan faedah mempelajari sirah Nabi, dan insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir sebagai muqaddimah sebelum masuk ke kitab yang seharusnya kita bahas, yaitu kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Faedah tentunya masih dari tulisan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, yang berjudul Min Fawaidi Dirasati Siratin Nabawiyah. Di antara faedah-faedah mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ke poin yang ke-6, mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu anna fi dirasati sirati aunan li fahmi ad-din kullih.
bahwasanya dalam mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu, menolong semua kita untuk memahami agama secara sempurna. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqa. Baik itu berkaitan dengan akidah, kita pelajari dari sirah. Baik itu berkaitan dengan ibadah, juga kita pelajari dari sirah. Dan juga akhlak tentunya terlihat dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna hayatahu hayatu amalin li hadzal din. Karena kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan amalan, kehidupan yang penuh dengan amalan, kehidupan untuk mengamalkan agama ini. Maka akidah, ibadah, muamalah, akhlak semua didapatkan dalam sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolong kita, membantu kita untuk memahami agama ini semuanya sempurna. Qiyaman bihi wa da'watan ilaihi wa tadhiyatan wa jiddan wa ijtihadan wa jihadan li nusrati hadhihi al-aqidah allati hiya ra'sul amri wa asasu dinillahi tabaraka wa ta'ala. Karena kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan amal untuk agama ini. Beliau menegakkan agama ini, beliau mendakwahkan agama ini. Beliau berkorban, bersungguh-sungguh, semangat, berjihad untuk kemudian memenangkan akidah di mana ia adalah pondasi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ini faedah yang keenam yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menolong kita untuk memahami agama ini semuanya sempurna. Baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menegakkan agama ini. Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah hayatu amalin li hadzal din. Kehidupan yang penuh dengan pengamalan untuk agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut untuk poin ke 7 sampai ke 10. Insyaallah kita akan sampaikan yakni pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan ini menjadi bahasan yang terakhir untuk muqaddimah. 3 pertemuan untuk muqaddimah. Sebelum tentunya kita masuk pada pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar, tentunya ringkasan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum dari pengarang yang sama, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Al-amru sabi'. أن السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله على بصيرة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حقا هم أهل الدراية بهديه ونهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى آخر آية. فالدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة لا بد فيها من معرفة هديه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله عز وجل. Di antara faedah
mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha, di dalamnya, ta'limun linnahjis sahih fid da'wati ila Allah ala basirah. Di dalamnya ada pelajaran tentang metode yang sahih. Metode yang sahih, metode yang benar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdakwah di atas ilmu. Jadi mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu pelajaran bagaimana seharusnya seseorang berdakwah. Karena pada sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW terlihat jelas bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan tidaklah beliau berdakwah SAW kecuali di atas ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW atau aku bersabda, tentunya kala itu Nabi Muhammad SAW. Wa du'atu ila Allah Subhanahu wa ta'ala hum ahlu dirayati biha haqqan, hum ahlu dirayati bihadihi wa nahjihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan para duat dan para penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya adalah mereka yang mengetahui, betul-betul memahami, mengilmui akan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dai, sebenar-benar dai, penyeru, sebenar-benar penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala harus tahu ini. Harus tahu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari sirah Nabi Muhammad SAW adalah metode beliau dalam berdakwah. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah kecuali di atas ilmu. Yang tentunya akhirnya nanti akan melahirkan keyakinan. Karena dilandasi dengan ilmu. Dan ini agama ilmu, agama wahyu. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad SAW, ini adalah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Basirah itu ilmu, keyakinan. Makanya siapapun di antara antum suatu saat nanti ketika menyuruh orang lain kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada akidah yang benar, wabil khusus kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah antum atau semua kita menyeru kecuali di atas ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapapun di antara kita yang mengatakan bahwasanya dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara dakwah dia harus sama dengan Nabi Muhammad. Karena Allah berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata demikian. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa itu? Aku dan orang-orang yang mengikutiku itu berdakwah di atas ilmu.
Jadi siapapun di antara kita yang mengatakan bahwasanya saya pengikut Rasulullah dan dia berdakwah, maka berdakwahlah di atas ilmu. Bukan di atas katanya dan katanya. Ya, harus di atas firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan paham yang benar. Itulah metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara banyak metode tentunya. Satu di antara 5 yang biasa kita sampaikan biasanya. Sebelum berdakwah, maka kita mengilmui apa yang kita akan dakwah. Karena ini nomor 1. Harus berilmu. Baru kemudian nanti metode-metode yang lain. Timing yang tepat, perkataan yang lembut. Ada skala prioritas, doa, itu juga bagian dari metode ya. Karena siapa kita kemudian bisa berdakwah kemudian sukses tanpa mengikuti kesuksesan manusia yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Ya. Berkaitan dengan orang yang kemudian mau mendengarkan nasihat kita, mau mendengarkan yang kita sampaikan, itu hak Allah. Kita hanya menyampaikan. Kalau prinsip kita bagus seperti ini, yaitu tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan kabar gembira agar orang berharap, sampaikan juga ancaman agar orang takut kemudian bermaksiat. Agar orang kemudian juga tidak meremehkan dosa. Agar orang kemudian juga ketika disampaikan kabar gembira tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Tapi harus di atas ilmu. Makanya ikhwati at-talaba rahimakumullah dan juga al-musyahidun al-kiram, ketika kita mendakwahkan sesuatu berkaitan dengan Islam, tapi kemudian tidak dilandasi dengan ilmu, maka lebih banyak menyesatkan dibandingkan kemudian memberikan petunjuk kepada orang. Tapi ingat, ikhwati at-talaba rahimakumullah, bahwasanya ketika tugas kita sudah selesai, yaitu menyampaikan, barengi selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita sampaikan kepadanya nasihat, lalu lunakkan hatinya hingga kemudian mudah menerima nasihat yang kita sampaikan. Itulah taufik. Hidayah itu ada 2, ada hidayah al-irsyad, ada hidayah at-taufiq. Hidayah al-irsyad, pengarahan, ngasih arahan, ngasih unjuk, ngasih tahu dalil. Itu semua kita bisa, termasuk diantaranya tentunya pemimpin semua para dai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan. Tapi hidayah at-taufiq, hingga kemudian hatinya cocok, lunak kemudian hatinya mengikuti apa yang kita sampaikan dari firman Allah berkaitan dengan larangan. Sabda Nabi Muhammad juga, larangan dan perintah tentunya. Ini diikuti, itu ditinggalkan. Itu tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa merubah. Makanya biasanya juga kita sampaikan bahwasanya doa, mungkin sebelum ilmu ya, berdoa, mudah menuntut ilmu, mudah mengamalkan ilmu, mudah menyampaikan ilmu. Dan kemudian orang yang kita sampaikan kepadanya dakwah tersebut mudah menerima. Jadi di awal dan di akhir itu adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kurang hebat apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak bisa Islamkan pamannya Abu Talib.
Bukti bahwasanya hidayatul irsyad beliau miliki dan semua dai miliki. Tapi hidayah at-taufiq, pelunakan hati dan jiwa hingga kemudian mencocoki firman dan sabda, hingga kemudian dia tunduk kepada ketaatan, jauh dari kemaksiatan, tunduk kepada keimanan hingga kemudian beriman, keluar dia dari kekafiran, milik Allah Subhanahu wa taala hak itu. Makanya jangan sampai kemudian kita sombong dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita dalam berbicara, dengan kaedah retorika yang dia tahu dalam berbicara. No, semua Allah yang berikan kemudahan hingga kemudian Anda diberikan keutamaan, hingga kemudian dengan keutamaan tersebut mungkin perkataan Anda indah, rangkaian kata Anda indah, diksi yang Anda pakai mudah difahami. Allah yang mudahkan untuk Anda itu semua. Karena kalau misalnya kita bersandar kepada bahwasanya semua ini adalah hasil saya sendiri, kita akan ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di daerah sana kalau bukan saya yang pertama kali menyampaikan dakwah, kafir semua sampai sekarang. Saya yang ke sana itu. No. Allah mudahkan untuk Anda jalan hingga kemudian Anda mudah berdakwah ke sana, kemudian mereka Allah berikan hidayah taufik. Allah yang mudahkan untuk kita semuanya. Termasuk di antaranya yakni dengan dakwah di zaman sekarang ini Allah mudahkan begitu banyak jalan. Walaupun tentunya untuk belajar daring seperti ini perkara yang baru untuk semua kita, mungkin awalnya belum nyaman. Tetap kemudian enak face to face, saya bisa ketemu antum langsung, bisa kemudian kita atau antum bergantian membaca materi. Di saat yang sama yakni kita belajar sirah, ya tentunya di saat belajar sirah, di saat yang sama kita memperlancar membaca bahasa Arab. Dan di dalamnya juga ada nahu yang kemudian Anda bisa praktekkan. Ya, kenapa? Enak. Bisa interaksi. Insyaallah. Mudah-mudahan yakni pandemik ini segera berakhir hingga kemudian kita bisa bertatap muka kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian kata Syekh, "Fad-da'watu ila Allah jalla wa ala basirah la budda fiha min ma'rifati hadihi wa nahjihi salawatullahi wa salamu alaihi." Maka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, harus mengetahui petunjuk Nabi Muhammad, harus mengetahui metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nah, taunya kita itu bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Berdakwahnya di atas ilmu, ya dengan mempelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau berinteraksi misalnya mungkin dengan orang-orang yang besar, para pemimpin suku, kabilah tertentu misalnya, sisiro. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang biasa, dengan temannya, dengan teman dekatnya, istrinya, anaknya, keluarganya. Semua ada di sirah Nabi Muhammad SAW. Maka para da'i kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar da'i kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang betul-betul tahu akan petunjuk Nabi Muhammad.
metode dakwah Nabi Muhammad dan sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. 8. Al-amru tsamin anna siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsaha ayatun min ayati nubuwatihi wa alamun min a'lami sidqi ma ja'a bihi alaihi salatu wassalam wa hiya akbaru 'aunin 'ala tasdiqihi wal iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Faman taraqa ma'rifata sidqi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sidqi ma ja'a bihi ma'rifatu siratihi wa ila madza yad'u wa kaifa takunu mu'amalatahu lin-nas wa ma huwa hadyuhu wa ma hiya akhlaquhu wa ma hiya ta'amuluhu. Bahwasanya di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya sirah itu sendiri adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau. Ialah satu tanda di antara tanda-tanda kejujuran apa yang dengannya Nabi Muhammad SAW datang. Jadi sirah Nabi itu sendiri bukti kenabian beliau. Makanya di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, iman kita makin kuat. Karena di saat yang sama itu di antara tanda-tanda kenabian beliau. Di antara tanda-tanda jujurnya, benarnya apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Di antaranya mungkin yang paling mudah karena kita tahu bagaimana beliau dari kecil sampai kemudian dewasa sampai dijadikan nabi dan rasul. Beliau kan buta huruf sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, gelar beliau SAW yang beliau miliki itu bahkan beliau miliki sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul. Kita tahu itu kalau kita mempelajari sirahnya. Akhirnya di saat yang sama kita tahu itu bukti kenabian beliau. Kemudian di saat yang sama juga kita tahu bahwasanya ini di antara yang menjadikan kita makin yakin akan benarnya risalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa dan kemudian beliau sampaikan. Wa hiya akbaru 'aunin 'ala tasdiqihi wal iman bihi sallallahu. Dan mempelajari sirah Nabi Muhammad selain dia tanda-tanda kenabian, selain dia di saat yang sama tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan benarnya apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ia juga adalah akbaru 'aunin 'ala tasdiqihi wal imani bihi. Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu penolong yang paling besar untuk diri ini dalam mengimani beliau dan membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat iman makin kuat. Membuat kita makin yakin akan benarnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa dan sampaikan. Karena beliau kala itu subhanallah, tentunya sebagian mereka juga ada yang buta huruf ya, tapi tidak sedikit di antara mereka ya ahli bikin syair, banyak penyair waktu itu. Dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Tapi kala itu subhanallah, penyair paling hebat pun tidak bisa lawan beliau. Bukti bahwasanya yang beliau sampaikan bukan perkataan beliau,
Lawan nggak bisa baca, lawan nggak bisa nulis. Kalau beliau bisa baca, ya akan benarlah sangkaan orang-orang kafir Quraisy kali itu bahwasanya alah Muhammad itu kan dia perkataannya indah kayak gitu, dia baca dari kitab-kitab itu. Atau dia ngarang itu, pintar nulis dia. Enggak. Dan tidak ada pelecehan dalam hal tersebut. Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi hikmah besarnya dengan umminya beliau, dengan buta hurufnya beliau, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menuduhkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu karangan beliau, nggak bisa. Dan mereka tahu ini bukan perkataan manusia. Karena rangkaiannya sangat indah. Mana mungkin orang buta huruf bisa ngomong kayak gitu. Kasarnya begitu. Orang terpelajar aja belum tentu bisa. Maksudnya orang yang bisa baca, bisa tulis saja belum tentu bisa seindah itu ngomongnya. Yang kemudian bisa mengalahkan, membungkam semua para penyair hebat di zaman itu. Tapi ini bisa mengalahkan. Oh, bukti. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu sebenarnya, tapi mereka sombong untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya sebab awalnya ya karena memang mereka tidak Allah berikan hidayahnya. Bukan cuma kemudian membaca Al-Quran seperti kita. Di zaman mereka Quran turun. Karena sebagian di antara mereka Quran turun. Yang menyampaikan kepada mereka Quran itu nabinya langsung. Tapi nggak beriman tuh. Begitu mahalnya petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ketemu Nabi Muhammadnya. Bukan karena kita juga kemudian sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi subhanallah, kita bisa mengimani beliau. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Kita nggak ketemu. Maka di antara kesempurnaan agama Islam adalah dijaganya firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad yang sahih. Dan jasa tersebut ada di pundak para sahabat generasi pertama, tabi'in 2, tabi'ut tabi'in 3 dan selanjutnya. Itulah ilmu isnad atau ilmu ruwat. Hingga kemudian sampai kepada kita Islam ini. Hingga kemudian sampai kepada kita, yakni Al-Quran ini. Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu penolong paling besar untuk semua kita untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Penolong paling besar, akbaru aunin ala tasdiq. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, dan barang siapa yang mempelajari kejujuran Nabi Muhammad SAW dan benarnya apa yang beliau bawa dari risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sirah Nabi Muhammad SAW, dan mempelajari kepada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam seru, mempelajari bagaimana interaksi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, dan bagaimana kemudian petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut, mempelajari akhlaknya,
dan juga kemudian memperhatikan sirah Nabi Muhammad SAW secara umum, yajid hayatan atiratan amiratan bil khairi wal ata' wal khuluqi wal adab wal karam was sakha. Maka niscaya seorang akan mendapatkan kehidupan yang indah, penuh dengan akhlak yang mulia, kebaikan, kedermawanan. Dia akan dapatkan dari Nabi Muhammad SAW ketika dia mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Makanya mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW sendiri itu di antara tanda-tanda kenabian beliau. Di antara tanda benarnya apa yang beliau bawa. Dan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah penolong yang paling besar untuk semua kita membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kebenaran risalah beliau SAW, apa yang beliau seru, bagaimana muamalah beliau, bagaimana petunjuk beliau, metode dakwah beliau, niscaya dia akan dapatkan kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan yang sempurna, indah. Atirah, amirah bil khair. Itar itu minyak wangi. Atirah itu ya wangi semerbak sebenarnya. Coba saya terjemahkan dengan kehidupan yang indah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana poin yang terdahulu juga pernah kita sampaikan, ya Al-Quran berjalan. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi kita Muhammad SAW karena amal yang beliau lakukan. Kana khuluquhu Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau SAW ya Al-Quran itu. Makanya kita terjemahkan Al-Quran berjalan. Itulah nikmatnya, itulah nikmat yang didapatkan oleh para sahabat. Hidup berdampingan dengan makhluk manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka tidak menjadi umat yang terbaik? Lawang langsung menuntut ilmunya pada manusia terbaik. Orang-orang pilihan yang kemudian Allah lahirkan waktu itu. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan sebutkan dalam sebuah riwayat dari kalangan para ulama tentunya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau meninggal dan kala itu ada 114.000, meninggalkan 114.000 sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya angka yang sangat banyak. Al-musyahidun al-kiram wa ikhwati at-talaba rahimakumullah. Ila ghairi dzalika min as-sifatil fadilati wal adabil kamilati syahidati bisidqi. Juga dia akan dapatkan hal-hal yang lain, sifat-sifat yang mulia, adab-adab yang sempurna, yang itu bisa disaksikan atau yang itu menjadi saksi akan benarnya risalah yang beliau bawa. Kenapa? Ya Quran jalan itu. Hatta syahida katsirun min a'dahi sallallahu alaihi wasallam bisidqihi likamali siratihi alaihi salatu wassalam qabla an yub'atsa wa ba'da ba'tsihi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian musuh-musuhnya pun bersaksi akan benarnya risalah yang beliau bawa, akan sempurnanya sirah perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul dan setelahnya.
Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu, yang tidak beriman pun tahu akan benarnya risalah yang beliau bawa. Orang kafir pun tahu akan jujurnya Nabi Muhammad SAW sebelum kemudian menjadi Nabi, apalagi setelahnya. Makanya ketika kita mempelajari sirah, nanti di bab-bab awal kita akan pelajari Nabi Muhammad SAW memang bahkan sejak kecil sudah terjaga, dijaga memang. Riwayat hidupnya terjaga. Coba kayak kita deh, siapapun di antara kita misalnya, mesti punya kesalahan, masa lalu yang kelam, ada slip di masa yang lalu. Ada saja kemudian misalnya orang yang tahu, dimunculkan kembali, selesai kita. Dan itu biasanya juga terpraktekkan kayak waktu-waktu misalnya mau pilkada gitu ya, mau pemilihan gitu ya. Iya. Aib masa lalu, dosa masa lalu, kekhilafan masa lalu muncul semua, dimunculkan. Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lakukan itu. Mereka tidak bisa lakukan itu pada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka semua bersaksi dan menyaksikan. Betul-betul saksi dalam dua maknanya. Bersaksi dengan hati dan lisan. Atau juga bersaksi betul-betul melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bukankah sebagian di antara mereka berarti adalah teman-teman Nabi Muhammad sejak kecil? Teman kecil, teman tumbuh dewasa. Tahu dia siapa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benarnya risalah Nabi Muhammad SAW. Musuhnya pun bersaksi atasnya. Akan sempurnanya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya kalau tidak salah di awal-awal pertemuan, kayaknya di pertemuan 1 bahkan, pernah menyebutkan bagaimana ada karangan. Saya itu waktu buku itu keluar awal tahun berapa itu ya? Kayaknya waktu buku itu keluar tahun 90-an lah. Saya tahunya waktu itu 98-99 waktu di Jakarta. Dan buku itu keluar ya mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya. Berkaitan dengan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Non-muslim pengarangnya. Siapa yang diletakkan pertama? Di antara 100 tokoh itu, Muhammad Rasulullah SAW. Orang kafir bersaksi. Karena sempurnanya sirah perjalanan hidup beliau SAW. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai teman, sebagai kakek, sebagai pedagang, sebagai dai, sebagai pemimpin. Cari di semua lini. Makanya diletakkan nomor 1. Orang kafir pun bersaksi akan sempurnanya sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya ya tidak sedikit di antara mereka, bahkan sampai zaman kita sekarang, yang tugasnya nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kekhilafan. Karena orang itu bisa tercela, ya kalau aibnya kita temukan. Capek mereka kemudian mencari dari Nabi kata Muhammad SAW. Ya. Wallahualam bissawab. Jadi Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup beliau SAW, bahkan sebelum jadi, khususnya sebelum jadi Nabi dan Rasul, Allah pun jaga riwayatnya. Hingga kemudian tidak ada yang bisa memunculkan kembali aib itu di masa mendatang. No. Kenapa? Nggak ada. Mereka yang berkata bahwasanya kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Itu mereka yang ngomong. Jadi susah sebenarnya untuk mereka untuk menolak dakwah Nabi Muhammad. Karena mereka tahu ini orang nggak pernah bohong.
Ini orang nggak pernah bohong. Mereka yang bersaksi, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdosa sekalipun. Sekali nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin keberapa sekarang, Bet? 9. Al-amru tasi'. Anna dirasata siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam babun 'azimun mubarakun min abwabis sa'adah. Bal inna as-sa'adata mutawaqqifatun ala ma'rifati hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala sa'adata illa bisuluki nahjihi wa luzumi hadihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Yang ke-9, al-amru tasi'. Bahwasanya mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu yang agung, pintu yang diberkahi di antara pintu-pintu kebahagiaan. Bahkan sesungguhnya kebahagiaan itu tergantung pada pengetahuan seorang akan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pintu kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu tergantung pada pengetahuan seseorang akan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sa'adata illa bisuluki nahjih. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali dengan menjalani metode beragama beliau. Waluzumi hadiyah. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan melazimi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin bahagia di dunia ini sebelum di akhirat, jalani jalan Nabi Muhammad, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pintu kebahagiaan. Maka pintu ya tentunya kasarnya harus kita buka. Dan itu adalah dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibad. Wa min hahuna ta'lam ittirar al-ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifati ar-rasul wa ma ja'a bihi wa tasdiqihi fima akhbara bihi وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل إلى أن قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, dan dari sini kamu mengetahui begitu pentingnya seorang hamba untuk mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengetahui apa yang beliau bawa. Dan juga begitu pentingnya membenarkan semua berita yang beliau bawa.
dan begitu pentingnya mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah yang beliau perintahkan. Maka sesungguhnya tidak ada jalan kepada kebahagiaan dan kejayaan, tidak di dunia, tidak juga di akhirat, kecuali di atas petunjuk para rasul. Hingga perkataan beliau, dan jika kebahagiaan seorang hamba di dua rumah, dunia akhirat, tergantung dengan hidayah atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah atas semua orang yang mencintai keselamatan untuk dirinya, yang mencintai kebahagiaan untuk dirinya, agar mengetahui petunjuk Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad SAW, dan semua keadaan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan dia keluar dari golongan orang-orang yang bodoh akan beliau dan masuk ke golongan orang-orang yang mengetahui dan menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam perkara ini itu terbagi menjadi tiga, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itulah jalannya. Itu kata Imam terbagi menjadi tiga. Ada yang muqil atau mustaqil, sedikit taunya. Ada yang mustakfir, banyak taunya. Ada yang mahrum, bahkan nggak tahu. Na'udzubillah. Kalau kemudian mahrum atau kemudian tidak tahu akan jalan keselamatan dan kebahagiaan ini dan dia adalah non-muslim, gak urus. Tapi kalau yang tidak tahu itu seorang muslim, dia tidak tahu nabinya, tidak tahu sirah perjalanan nabinya, padahal dengannya kemudian terbuka untuk kita pintu kebahagiaan, ya dong. Akhirnya kita tahu halal haram, kita tahu mana yang benar, mana yang batil. Kita tahu jalan-jalan, cara-cara menuju surga Allah dengan sirah Nabi. Maka itu menyedihkan kalau kemudian seorang tidak tahu. Tidak untuk santri tentunya, ini untuk pemirsa di luar sana misalnya. Ini minimal sekali. Minimal sekali yang Anda harus miliki di perpustakaan rumah Anda tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling ringkas sudah ini. Paling ringkasnya saja berapa halaman? 494. Ini paling ringkas sudah ini. Karena ini ringkasan dari Ar-Rahiqul Maktum. Di antara karangan tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai, dari bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir dan sampai belum meninggal, bahkan setelahnya, kejadian-kejadian setelah belum meninggal, Ar-Rahiqul Maktum, ini ringkasannya. Nggak punya juga, ya wajar kemudian kita tidak tahu jalan kebahagiaan. Karena mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu salah satu pintu kebahagiaan. Akhirnya kita tahu mana yang boleh, mana tidak, mana benar, mana tidak, mana hak, mana yang tidak, dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya semuanya ada. Perkara akidah ada, ibadah ada, muamalah ada, akhlak apalagi. Jadi orang yang tahu bahwasanya tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan kejayaan di dunia akhirat
kecuali mengikuti jalannya para nabi dan rasul, dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, itu terbagi menjadi ada orang yang taunya sedikit, ada yang banyak. Kita berharap bagian yang banyak ini, dan ada yang malah nggak tahu sama sekali. Fal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan keutamaan di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Maha agung dan Maha mulia. Kita berharap kita menjadi bagian di antara orang-orang yang mengetahui banyak akan Nabi Muhammad SAW karena kita belajar. Akhirnya kemudian terbuka untuk kita semua petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menjadikan kita dunia bahagia sebelum di akhirat. Karena tidak sedikit orang kemudian masa bodoh, gak mau tahu. Mau tidak mau, al-musyahidun al-kiram, ayyuha at-talaba rahimakumullah, kita tuh belajar. Dan kita belajar dari yang terbaik. Makanya sering saya menyampaikan contoh, tidak bisa kemudian kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita, kecuali Nabi Muhammad yang kemudian mengajarkan. Tidak bisa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita mau. Iya, kalau tahu kemudian bahwasanya hidup ini untuk ibadah. Kalau yang enggak, yang tahu saja bahwasanya hidup ini untuk menyembah Allah, caranya ya Nabi Muhammad yang terangkan. Yang kita contoh makhluk yang terbaik, yang kita ikuti makhluk yang terbaik. Makanya itulah pintu kebahagiaan. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Bahwasanya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat tergantung sejauh mana kemudian dia mengetahui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada dirinya agar selamat, yang cinta untuk dirinya agar selamat, yang cinta untuk dirinya agar mendapatkan kebahagiaan, hendaknya dia mengetahui petunjuk Nabi Muhammad, metode beragama Nabi Muhammad, dan secara umum sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, di antara faedah mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang ke-10, anna syama'ilahu wa siratahu al-atirah sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhaja hayati kulli muslimin likulli muslim yarju li nafsihi al-khayra wal rif'a wal haya al-karima fid dunya wal akhirah yurabbi 'alayha al-abna'u wa yansha'u 'alayha al-ajyal. Bahwasanya syama'il, perilaku, bahwasanya perilaku Nabi Muhammad SAW, akhlak individu yang melahirkan adab kepada orang lain. Wasiratahu, dan bahwasanya juga sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tu'addu manhaj hayati likulli muslimin. Ia adalah minhaj, jalan hidup setiap muslim. Jalan hidup setiap muslim itu panutannya adalah, rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Yarju li nafsil khaira wal rif'ah wal haya al karimah fid dunya wal akhirah. Dengannya seseorang mengharapkan kebaikan, kedudukan yang baik, kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat.
Tidak bisa sempurna kita, itu pasti. Tapi petunjuk itu sudah jelas. Jangankan dalam perkara akidah atau kemudian ibadah. Perkara yang remeh-temeh saja Nabi Muhammad ajarkan kok. Ya, sampai hal-hal yang remeh Nabi Muhammad ajarkan. Demi kebahagiaan semua kita di dunia sebelum di akhirat. Makanya sirah Nabi Muhammad SAW, semua perilaku Nabi Muhammad SAW, itu jalan hidup setiap muslim. Jalan hidup setiap muslim yang menghendaki kebahagiaan dunia sebelum di akhirat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yurabbi 'alaihal abna wa yansha'u 'alaihal ajyal. Dengannya siapapun di antara kita kaum muslimin, khususnya para bapak nih, atau antum semuanya ayyuhat thalabah, calon bapak suatu hari nanti. Yurabbi 'alaihal abna, di atas sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW secara umum, di atas semua akhlak, adab dan perilaku Nabi Muhammad SAW, semua kita kaum muslimin, khususnya para bapak, kita didik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Iya dong. Begitu banyak metode mendidik anak dari Nabi Muhammad SAW. Di antara yang paling dahsyat tentunya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan semua Nabi dan Rasul sebelum beliau, doa. Doa itu mendidik. Mendidik anak agar menjadi anak yang saleh dan salihah, karena mereka adalah jejak kita sebelum kita meninggal. Itu doa nomor satu. Nabi berdoa, semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad berdoa demi kebaikan anaknya. Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan anaknya. Nabi Ibrahim berdoa kemudian juga untuk agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang menegakkan peribadatan kepada Allah. Ibadur Rahman juga kita pahami kan doanya. Di antaranya misalnya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku orang yang menegakkan salat. Doa yang terkadang kita lupakan. Karena begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati seseorang. Maka mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pendidikan anak-anak kita. Selipkan selalu, bukan selip ya, doa yang khusus. Selip itu kayak perkara yang nyempil. Enggak. Khusus untuk kebaikan anak. Doa. Dua, contoh dari kita para orang tua. Dan kita sebagai orang tua, panutan kita ya Nabi Muhammad. Mereka masih kecil-kecil, suruh baca buku sirah ya. Mungkin kalau misalnya baru baca yang buku-buku anak tentang sirah, no problem. Tapi kita sebagai orang tua yang mengajarkan pada mereka itu, dan panutan kita Nabi Muhammad SAW, yurabbi 'alaihal ajyal. Dengan mengetahui sirah Nabi Muhammad SAW yang indah, perilaku Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang ia adalah jalan hidup setiap muslim yang mendambakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Di atasnya lah kemudian seorang muslim mendidik anak-anaknya. Wa yansha'u 'alaihal ajyal, dan di atasnya pula kemudian generasi demi generasi tumbuh kembang di atas akhlak yang baik, di atas adab yang baik, di atas ibadah yang benar, dan di atas akidah yang lurus. Semuanya dia pelajari dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 10 faedah
yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala berkaitan dengan faedah-faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini berakhir tentunya bahasan kita berkaitan dengan muqaddimah sebelum masuk kita dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Dan sebagai penutup saya sebutkan perkataan beliau, wa yanbaghi ay yu'lama anna dirasata siratin nabi laysat mutawaqqifa ala qira'atil kutub al-mu'allafa bihadzal unwan, lakin hadhihi al-kutub rattabaha ahlul ilmi wa hadzabuha wa'tanu biha taqriban wa taysiran. Faman ta'ammala mathalan fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim wal kutub as-sittah wa ghayriha min kutub al-hadith fahadhihi fil haqiqah tu'addu dirasatan li hadihi wa siratihi wa da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya diketahui bahwasanya mempelajari sirah Nabi itu tidak terbatas kepada membaca kitab-kitab yang dengan judul karangan kayak kitab-kitab berikut ini, sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad. No. Terhitung dia mempelajari petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sirah Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad. Ya, hanya tentunya urutannya beda. Kitab-kitab hadis diurutkan menurut urutan kitab bahasan fikih, tapi sebenarnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti mempelajari sirah itu dengan betul-betul mempelajari sirah dengan kitab yang judulnya sirah. Tapi tahukah Anda bahwasanya kitab hadis manapun intinya mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan yakni pelajaran kita, kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yakni tetap semangat ikhwah at-thalabah rahimakumullah semuanya, walaupun kita tidak face to face, online seperti ini, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yakni pandemi ini segera berakhir hingga kemudian kesempurnaan proses belajar dan mengajar ini lebih nyaman lagi bisa kita dapatkan karena kita bertatap muka. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.